Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Ini adalah paket B untuk uji coba ujian nasional atau UJUN ya. Yang kedua DKI, paket B. Sebelumnya paket A sudah saya kerjakan. Jadi link dari playlist ini ada di bawah, bisa kalian cek di kolom deskripsi. Ini adalah paket yang A, terus ada juga yang dari TPPU ya. Ini kemudian dari beberapa paket lain yang ujian sebelumnya juga ada. Silahkan dicek. Untuk mendapatkan PDF-nya ini adalah kiriman dari Mbak Denti Agustina. Terima kasih Mbak Denti. Ini PDF-nya juga sudah saya posting di Geng Soal Hots ya. Silakan kalau mau download. Kita langsung bahas mulai dari nomor 1. Perhatikan, wah ini gambarnya bagus ini daripada yang pertama ya. Ini benar-benar sip ini. Perhatikan gambar gelas ukur berikut. Menunjukkan hasil pengukuran volume suatu benda yang dilakukan seorang siswa. Nilai volume batu. Nah, nilai volume batu kita lihat kenaikan dari cairannya. Nah, di sini. Di sini adalah 50 mili ya. Di sini 50 mili. Sedangkan yang di kanan di sini adalah 75 ya. 75 mililiter. Jadi volume adalah 75 dikurangi 50, yaitu 20 mililiter. Dan loh kok enggak ada? Oh, 25, maaf, 25. 75 dikurangi 50, 25. Ada ya, belum sudah nggak teliti. Mohon maaf ya, Pak Ali ini sering nggak teliti, jadi kalian juga harus menghitung ulang apa yang dihitung Pak Ali. Nilai termometer T pada termometer Fahrenheit menunjukkan ini adalah termometer Fahrenheit, ini adalah Celcius ya. Tapi titik bawahnya Celcius adalah 0, titik bawahnya Fahrenheit ini ada Celcius adalah 100 ya, 100. Kalau Fahrenheit 32, kalau ini adalah 212 titik didihnya. 212. Ini adalah titik didih, ini titik beku. Ya, ini saya kasih titik didih, ini titik beku ya. Oke. Kemudian ini hampir sama soalnya dengan ini, hanya saja soal sebelumnya yang di paket ini TPPU ini lebih hot ya. Ini biasa karena ini Celcius dan ini termometer. Saya akan menggunakan cara yang sama. Jadi untuk menghitung seperti ini kita bisa menggunakan persamaan garis. Ya, jadi persis seperti paket sebelumnya. Kalian pakai rumus cepat juga boleh ya. Ya, kalau menggunakan persamaan baris Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 X2 min X1. Misalnya Y-nya saya pakai termometer Fahrenheit yang dihitung ya, Y-nya. Jadi saya ganti F kalau gitu. F dikurangi F1 adalah titik bekunya. F dikurangi titik beku dari Fahrenheit dikurangi titik didih dari Fahrenheit dikurangi titik beku dari Fahrenheit ya, sama dengan ini Celcius dikurangi titik beku dari Celcius dibagi titik didih dari Celcius dikurangi titik beku dari Celcius ya. Nah, kalau kalian tidak hafal caranya tapi harus hafal titik bekunya berapa, titik didihnya harus hafal ya. Nanti mau pakai cara cepat juga boleh, nanti saya kasih juga ya. Titik didih dari ini titik beku Celcius. Jadi ini cara asli bukan cara cepat. Jadi Fahrenheit dikurangi 32, di sini kan 32 ya. Dikurangi T min di sini titik ini adalah 212 ya. 212 dikurangi 32 sama dengan titik bekunya Celcius ini adalah Celcius dikurangi titik bekunya adalah 0, ini 100 dikurangi 0. Ya, seperti itu. Kemudian di sini Celciusnya adalah 70, tapi sebelumnya kita dulu ya. Kita turunkan rumusnya. Ya. Oke. Jadi di sini kita punya F min 32 per 180 sama dengan C per 100. Sama-sama dibagi 20, ini dapat 9, ini dapat 5.
maka F-32 ini dikalikan silang ke sini adalah menjadi 9/5 dari Celsius, seperti itu. Jadi yang ditanyakan adalah nilai dari Fahrenheit-nya. Jadi F sama dengan 9/5 ya Celsius ditambah 32. Jadi cara mengerjakannya seperti itu. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai rumus cepatnya. Nah, kalian juga saya ajari bagaimana menurunkannya agar apa? Agar kalau soalnya itu hot seperti soal paket yang sebelumnya saya kerjakan ini, ya di sini ada soal termometernya hot, kalian nggak kesulitan karena tahu cara menurunkannya seperti apa. Nah, sekarang tinggal masukkan saja. Maka nilai Fahrenheit-nya sama dengan 9/5 kali nilai Celsiusnya adalah 70 ditambah 32. Dibagi 5 itu sama dengan dikalikan 0,2. Jadi 70 kali dibagi 5 ya ini berarti 9 kali 70 bagi 5 adalah 70 kali 0,2 atau 7 kali 2 jadi 14 tambah 32 ya, maka Fahrenheit-nya sama dengan 9 kali 14 kita pakai 9 kali 14 sama dengan 126 ya, 126 tambah 32 sama dengan 158 ya, jawabannya yang D. Kita kerjakan nomor 3 sekarang. Wah, ini menjemur baju ini ya. Perhatikan gambar berikut. Jika pakaian itu dijemur dalam waktu yang lama, pakaian akan cepat kering adalah pakaian yang akan cepat kering, pakaian yang berwarna gelap ya, karena lebih banyak memantulkan kalor, tidak malah menyerap ya. Ini benar berwarna gelap tapi lebih banyak memantulkan kalor, di sini salah ya. Sedangkan warna putih menyerap kalor ini salah, kebalikannya. Kemudian kita lihat pakaian berwarna hitam karena lebih sedikit menyerap kalornya, salah, lebih banyak ya. Ya. Pakaian yang berwarna putih karena lebih banyak memantulkan kalor. Wah, ini salah juga. Pakaian berwarna putih yang cepat kering adalah bukan putih, yang hitam malah ya. Karena ini memantulkan, lebih banyak memantulkan kalornya, benar. Sedangkan pakaian hitam lebih banyak menyerap kalor. Jadi ini kebalik alasannya. Tapi penjelasannya sebenarnya sama, benar tapi kebalik. Pakaian berwarna hitam ini benar, yang lebih cepat kering ya. Yang lebih cepat kering yang gelap atau yang hitam. Yang ditanyakan ya, jika pakaian itu dijemur dalam waktu lama, pakaian mana yang cepat kering? Yang jelas cepat kering ada warna gelap. Pakaian hitam karena lebih sedikit menerima, bukan. Karena lebih banyak menyerap, karena lebih banyak memantulkan. Pakaian hitam karena lebih sedikit menyerap kalornya. Pakaian warna putih karena lebih banyak memantulkan kalor, sedangkan hitam lebih banyak menyerap kalor. Wah, ini semuanya salah ini. Pakaian hitam karena lebih sedikit menerima kalor. Wah, ini salah, kebalik. Jadi saya jawab sendiri aja. Lebih banyak menyerap kalor ya. Jadi ini jawabannya adalah E. Pakaian hitam karena ya, hitam atau gelap ya, atau gelap karena lebih banyak menyerap kalor atau lebih sedikit memantulkan kalor. Ya, sehingga lebih cepat kering. Kenapa? Karena kalor yang digunakan ya, saya keterangan, karena kalor yang diserap digunakan sebagai energi untuk berubah wujud dari H2O dalam bentuk liquid atau cairan menjadi H2O dalam bentuk gas.
Tetap air, tapi yang tadinya adalah cairan menjadi gas atau menguap. Proses ini disebut proses menguap. Ya. Oke. Perhatikan grafik pemanasan 200 gram es sehingga seluruhnya melebur menjadi air. Di sini dari esnya, es kok 10 derajat. Wah, ini grafik pemanasan 200 gram es sehingga seluruhnya menjadi air. Wah, ini kacau ini. Ya. Kalau sudah 10 derajat tidak mungkin dalam bentuk es. Ya, air kok. Kecuali tekanannya dirubah ya, boleh jadi 10 derajat dalam bentuk es mungkin ya. Gimana ini? Dengan perubahan kalor pernyataan sekarang ya. Oke, perhatikan pemanasan 200 gram hingga seluruhnya melebur menjadi air. Ini enggak benar sebenarnya gambarnya. Dengan perubahan kalor 10 Joule dari A ke B terjadi perubahan wujud zat. Ya salah. Dari A ke B itu terjadi ini pemanasan zat. Ini perubahan wujud. Mungkin tidak pas ya. Tidak pas ini gambarnya mungkin. Mungkin gambarnya harusnya di sini prosesnya di bawahnya sini set gini seharusnya ya. Mungkin gini. Di sini minus 10, di sini 0, di sini mungkin 60 gitu aja ya. Saya koreksi aja. Gambarnya gak masuk akal ya kalau yang ini. Ya. Dengan perubahan 30 Joule dari B ke C terjadi perubahan wujud lah. Kalau bentuk yang ini ya. Jadi waktu perubahan wujud suhunya itu 0 derajat, bukan 60 derajat. Ini salah ini, hoax ini. Ya, jadi gambarnya salah. Ya. Jadi ini jadi betul ya. Jadi betul dengan kalor 50 Joule suhu naik dari A ke B. Dari ini tadi A ke B, ini C, ini D ya. Dengan kalor 50 suhu naik dari A, ini salah ya. Kalor 50 itu proses dari sini sampai ke sini. Dari A ke D. Dengan kalor lebur 150 zat dapat melebur dari A ke B. Melebur ini memanaskan, ini salah juga. Yang benar cuma satu. Pasangan 1 dan 4 salah juga. Jadi ini memang kacau ini soal ini, kacau. Ya. Dari gambarnya sudah kacau, pernyataannya kalau yang A ini masih saya anggap benar kalau pakai gambar saya, bukan gambar yang ini. Ya. Yang lain kacau. Nomor 5. Pemerintah sedang menggalakkan penggunaan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di pedesaan. Salah satu pemanfaatan energi terbarukan adalah biogas. Ya. Sayangnya masyarakat belum memahami pengertian biogas. Yang dimaksud biogas adalah gas yang dihasilkan oleh sisa-sisa makhluk hidup. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya kotoran manusia, hewan, limbah domestik, rumah tangga, sampah atau setiap limbah organik. Betul ini, ya, biogas itu ini. Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari bahan-bahan fosil, bukan fosil ya. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh fermentasi bahan-bahan organik, termasuk diantara kotoran manusia, hewan yang dicampur dengan pupuk air sehingga menghasilkan energi listrik. Tidak juga, ini salah. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh fermentasi bahan organik, termasuk diantara kotoran manusia, hewan dan disimpan ratus tidak. Oke. Nomor 6. Tini, tadi sudah saya jawab ya. Jawaban yang benar memangnya A. Tini melakukan percobaan dengan menggunakan bola dengan lintasan seperti gambar. Kalau turun ini adalah GLBB. Kalau grafik kecepatan terhadap waktu, ya, kalau GLBB dan turun ini ada dipercepat. Karena dia dipercepat, ya, dia grafiknya naik kecepatannya. Mungkin dari 0 tapi terus naik. Set gini. Kemudian dia akan naik. Setelah bola di sini, bola akan naik. Ini akan GLBB diperlambat, dia akan turun lagi, set, ya. Kemudian dari sini ke sini adalah GLB, kecepatannya tetap, di sini lurus, set, seperti ini, ya. Dan yang benar adalah yang C.
Oke. Nomor 7, 4 buah benda memiliki massa yang sama dan diberi 3 buah gaya. Wah, ini kok layoutnya nggak enak ini ya. Saya atur aja biar enak. Oh, ada yang di bawah, ada yang di atas. ABC-nya nggak kelihatan lagi. Oke, taruh sini aja. Nah, ABC-nya mana ini? Taruh di atas saja. Nah, kayak gini kan lebih enak dilihat. Oke. 4 buah gaya memiliki massa. 4 buah benda memiliki massa yang sama, ya, massa sama dan diberi 3 buah gaya, ya, massanya sama yaitu M gitu ya, semuanya massanya sama. Oke, di antara keempat benda tersebut yang memiliki percepatan terbesar dan terkecil, ya, rumusnya F sama dengan M kali A, ya, jadi F itu berbanding lurus dengan A karena M-nya sama. Semakin besar F, semakin besar A, ya. Jadi F resultannya kalau ini ke kanan 5, 8 dan ini ke kiri 9. Berarti resultannya F resultannya ke kanan dan cuma 7 Newton, ya. 5 tambah 8 ini adalah berapa? 13 ya. 13 kok 7 Newton? Enggak ada. Ya. 4 Newton. Ya, di sini 5, 8 dan 9 itu masih menunjukkan min 1 dan 5 atau 5 tambah 8 13 kurangi 9 adalah 4. Itu aja. Di sini arahnya ke kanan. Kalau yang nomor 2 5, 8 dan 5. Wah, ini yang paling besar. 5 tambah 5 10 18. Ke kanan 18 Newton. Kalau yang ini 15 ini 5, ini saling menghilangkan ya, tinggal 10 Newton ke kanan, 10 Newton, dan ini 12 ke sana adalah 10, berarti 6 Newton ke sana, 6 Newton ke kanan. Nah, percepatan yang terbesar adalah gaya yang paling besar ini, 2 percepatan terbesar, dan yang terkecil ada yang paling kecil 1, 21, yang B jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Amir, Budi, dan Husein mendorong meja seperti pada gambar. Yang 2 ini mendorong ke kanan, yang 1 mendorong ke kiri. Jika Husein memberikan gaya sebesar, ini Husein ya, jika Husein memberikan gaya sebesar 40 Newton, ini ke sana adalah 40, di sini ke sana 45, terus ini ke sana 25, ya. Usaha yang terjadi adalah 120 Joule perpindahan yang terjadi. F resultan dihitung dulu. Di sini 45 tambah 40 dikurangi 25. 45 ditambah 40 ya, 85 dikurangi 25. Ya. Ini akan menjadi 0,60. Berarti gaya resultannya adalah 60. F resultan sama dengan 60 ke kanan, ya. Nah, W adalah F kali S, ya. W-nya adalah 120 Joule, F-nya resultan adalah 60, maka S bisa kita hitung. Ya, ini dicoret 12 bagi 6, maka S-nya adalah 2 meter. 2 meter itu 200 cm, gitu ya. Kita lanjutkan nomor 9. Sebuah benda ditekan di atas tuas seperti pada gambar. Saat titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban, ya. Supaya tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah ini adalah beban, ya, ini adalah lengan beban, ini adalah kuasa, nah, ini adalah lengan kuasa. Lengan kuasa akan kita hitung dulu, ya, lengan kuasa. Dengan kuasa beban atau kuasa dulu aja. Kuasa kali lengan kuasa sama dengan beban kali lengan beban. Kuasanya adalah 200, lengan kuasanya yang kita hitung, bebannya adalah 600, lengan bebannya adalah 30. Ini tidak perlu kita jadikan meter karena ada perbandingan. Ya. 600 dengan 200 ini dapat 3 ya.
sama-sama bagi 200, maka lengan kuasanya adalah 3 kali 30 90 cm. 90 cm. Nah, kemudian ini kita akan rubah titik tumpunya, digeser ke kiri. Sekarang di sini. Ya, di sini. Total apa? Intinya 90 dihitung dari sini ya, nanti aja. Ini digeser 10 cm mendekati beban. Jadi 10 cm di sini. Jadi sekarang lengan bebannya yang baru adalah ini. Jadi lengan beban yang baru adalah 30 kurang 10 20. Ini lengan beban yang baru. Bebannya tetap, kuasanya tetap. Sekarang lengan kuasanya ya, yang A kita cek apakah benar. Ya, menggeser lengan kuasa 30 cm mendekati titik tumbuh. Ya, yang tadinya yang di sini tadi ini berarti sekarang menjadi berapa? Ini 20 dan lengan ini menjadi 90 tambah 10 100 ini, 100. Kan ini digeser ya. Jadi ini 20, ini 100. Totalnya adalah 120. Total dari sini ke sini ya, total dari sini ke sini adalah 120. Ya, totalnya adalah 120. Oke. Sekarang menggeser kuasa 30 cm mendekati titik tumbuh. Sekarang di kuasanya saya akan pakai hijau. Kuasanya saya geser ke sini. Digeser 30. Sehingga lengan kuasanya ini akan menjadi 100 kurangi 30 70. Apakah sama? Ya, dengan rumus yang sama, kuasanya 200, maaf. Kuasanya 200, lengan kuasanya sekarang adalah 70. 70 apakah sama dengan 600 kali 20? 600 kali 20 ya. Ya. Ternyata ini 14, kalau ini adalah 12, beda. Jadi A gagal sebagai jawaban. Ya. Sekarang akan saya gunakan warna ungu. Ya. Menggeser kuasa sejauh 40 cm mendekati titik tumbuh. Bagaimana kalau digeser lebih dekat lagi? Ya, lebih dekat lagi. Sekarang jaraknya bukan 100 lagi tapi 60. Ya, lebih dekat lagi. Ya, sekarang kuasanya jaraknya dengan titik tumbuh yang baru, yang ini adalah 60. Karena digeser 40. Coba aja. Sekarang 200 kali 60 apakah sama dengan 600 kali 20? Benar. Sama ya. Jadi ini adalah jawabannya. Oke. Kita lanjutkan nomor 10, perhatikan gambar. Ya, nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang memiliki gaya tekan ke atas terbesar sampai terkecil secara berurutan. Ya. Gaya ke atas adalah namanya F Archimedes. Ya. R Archimedes adalah sebenarnya MGH. Massa kali gravitasi sama, satuannya adalah Newton. Hanya saja massanya itu didapatkan dari volume. Rho sama dengan massa dibagi volume. Ya. Kemudian massa ini satuannya Newton ya, satuannya Newton. Massa adalah Rho kali volume. Ya. Dan F Archimedes ini adalah Rho volume kali gravitasi. Ya, Rho semuanya di dalam air. Jadi F Archimedes akan berbanding lurus dengan volume. Ya, berbanding lurus dengan volume. Maka yang volume air yang dipindahkan paling besar ini akan memiliki F Archimedes terbesar. Jadi nomor 2 ini adalah F Archimedes terbesar. Nah, saya agak ragu ini nomor 1 dan 3 lebih besar mana volumenya. Jadi air yang dipindahkan itu yang tercelup. Ya, ini nggak ada keterangan. Ya, mungkin yang 2 di depan tapi cuman ini. Ya, mungkin 2, 3 dan 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, saya khawatir ya. Ini khawatir. Yang bikin soal ini
mungkin salah konsep ya, mohon maaf. Jadi dikira yang ini gaya Archimedesnya paling besar, yang rho-nya kecil, bukan itu. Ya, jadi 1 terus 2 3 gitu jawabannya A, ini salah. Jadi kalau menjawab A ini salah. Kenapa? Karena saya ada sinyal kekhawatiran ya. Saya khawatir kalau ini terapungnya banyak, ini terapungnya sedikit, ini tenggelam, berarti gaya Archimedes yang terapungnya banyak lebih besar. Berarti 1 paling besar ya. Dari terbesar sampai kecil ini gaya Archimedesnya paling besar, paling terapung, itu adalah kesimpulan yang salah. Ya, hanya khawatir saja sih, semoga tidak. Ya, kenapa saya khawatir seperti itu loh? Kok nggak ada keterangan volumenya, gitu loh. Ya, jadi nomor 10 saya benar-benar khawatir, mohon maaf. Ini kalau ada salah konsep. Ya, oh kok saya gambar logonya Israel. Oke, nomor nomor 1. 11, maaf. 2, 1. Ya, satunya ada 2 kali, 11. Perhatikan gelombang berikut, jarak A ke B ya, jarak dari A ke B adalah 120 cm. Maka periode dan cepat rambat gelombang tersebut adalah di sini ada apa ya? Saya akan gunakan rumus deh. Kebanyakan anak ini lebih suka rumus ya. Di sini kita punya N, banyak N-nya itu banyak gelombangnya berapa? Banyak gelombangnya adalah 1, dari sini ke sini adalah 1. Ya, ini adalah 1 gelombang dari sini ke sini. Ya, 1 gelombang, terus dari sini ke sini setengah gelombang. Jadi N-nya adalah 1,5 atau 3/2. Ya. Periode T adalah waktu dibagi N. Ya. Ini adalah periode. Maka waktunya berarti berapa di sini? 3. N-nya berapa? 3/2. Ini sama dengan 3 kali 2/3. Jadi waktunya adalah 2 second. Atau langsung saja dari sini ke sini adalah 2 second. Nggak usah pakai rumus. Ya, tapi kok ya banyak yang lebih suka pakai rumus. Nggak usah. Ini ada angka 2 langsung, ada periodenya 2 second gitu aja ya. Oke. Jadi 2 second adalah periodenya. Ya. Terus cepat rambat gelombang V sama dengan lambda kali T. Ya, kalau ini terpaksa harus kita pakai rumus ya. Jadi panjang dari A ke B 120. Ini adalah 1,5 lambda dari sini. Kan 1,5 gelombang. Jadi 3/2 dari lambda adalah 120, maka lambdanya adalah 2/3 kali 120. Ini dicoret dapat 40, 40 kali 2 adalah 80 cm lah ya, 80 cm. Sehingga ini kok gini sih, ini kali F atau lambda per T itu kecepatan. Jadi maaf, T-nya adalah periode. Jadi lambdanya dibagi periode, lambdanya berapa? 80 ya. Ini akan 80 dibagi periodenya 2, jadi 40. Dan C adalah jawabannya ya. V bisa lambda kali F atau lambda per T. Kita gunakan yang bawah ini ya, ini kasih batas saja ya, daripada nanti disalah sangka. Maka V-nya sama dengan 80/2 atau 40. Kita lanjutkan 12. Seorang berdiri di antara tebing A dan tebing B. Nah, ini seseorang, ini tebing A, ini tebing B. Ya, seorang berdiri di sini. Ya. Yang berjarak 765 meter. Jarak di antara dua tebing ini adalah 765 meter. Orang tersebut meniup trompet sehingga bunyinya memantul pada tebing A dan B. Ini tebing A, ini tebing B. Dia meniup trompet sehingga bunyinya terpantul pada tebing A ya dan tebing B. Jika jarak antara tebing A, jika jarak orang dengan tebing A adalah 225, ya ini adalah 225, ya. Jika jarak orang dengan tebing A adalah 225 dan jarak ininya saya hitung sekalian aja lah, 765 dikurangi 225. Kok nggak ikut bergeser? 765 dikurangi 225. Cereng 450.
Saya cek lagi. 765 dikurangi 225, 540 loh, ya kan? Saya ini sering kebalik. 540. 540. Cek lagi. 765 dikurangi 225, 540. Oke. Jika jarak orang dengan tebing adalah ini dan bunyi, nah ini. Dan saat bunyi pantul dari tebing A ke seseorang adalah 1,5 detik, ya. Jadi bunyi set ke sini kembali ke sini lagi adalah 1,5 detik. T sama dengan 1,5 detik. Ya. Maka waktu bunyi pantul oleh tebing ke orang adalah, kita cari V-nya dulu. S sama dengan V kali T bagi 2. Kenapa dibagi 2? Jaraknya bolak-balik. Ya, maka V sama dengan 2S dibagi T. Ya, 2S dibagi T adalah V-nya. Perkalian silang ya, 2 kali S dibagi T. Maka V-nya 2 kali 225 dibagi T-nya 1,5. Saya pakai kalkulator aja. 225 kali 2 sama dengan 450 bagi 1,5. Dan 300 meter per second. V-nya ketemu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah maka waktu bunyi pantul oleh tebing B. Caranya sama, rumusnya adalah ini, yang kita cari adalah T-nya. Maka T sama dengan 2S bagi V. Ya. Maka 2 dikali S-nya adalah 540 dibagi V-nya 300. Maka ini akan sama dengan 300. Clear dulu ya. 2 kali 540 bagi 300. 3,6 second. Lah, kalau ada. Maka waktu bunyi pantul oleh tebing B. Jarak antar tebing 765, benar. Dikurangi 225. 765, iya. 765 dikurangi 225. 540 betul ya. 540 kali 2 dibagi 30. 300. Jeleng 3,6. 3,6 second. Nggak ada ya sudah. Seorang berdiri di antara dua tebing A dan B dengan 765, sudah benar ya, saya cek lagi. Orang tersebut meniup trompet sehingga bunyi pantul pada tebing A dan B. Jika jarak orang dengan tebing A adalah 255, lah, ya Allah, salah saya, salah nulis. 255, sudah saya hati-hati loh, kok ya salah aja. Ya sudah, namanya salah ya gimana lagi. Saya harus menghitung ulang lagi. Sudah saya hati-hati tadi. Aduh, gimana lagi? Ya, nah ini, mulai sini salah. Oke, tak apa-apa, gimana lagi? Del, 255. Kok jadi 225? 255. 255. Ya, berarti 765, saya hati-hati ya. 765 ya dikurangi 255. Nah, ya kebanyakan. Ya. 510. 510. Oke. Berarti ini 255. Ya. 255 kali 2 gitu, dibagi 1,5 sama dengan 340. 340. Nah, ini kelihatannya benar. Dengan cara yang sama maka T kayak tadi ya, T sama dengan 2S kali V bagi V. 2S bagi V.
Ini S ya. Berarti 2 dikali 510 dibagi V-nya 340. Semoga benar. 2 dikali 510 dikali dibagi. Clear. 2 kali 510 dibagi 340 jeleng 3 ada. Ini loh jawabannya. Nomor 13. Gambar berikut menampilkan benda yang berada di depan sebuah cermin cekung. Ya, cermin cekung, bagian cekungnya yang mengkilat. Oke. Apabila benda digeser 10 cm mendekati cermin, ini bendanya, ya, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah bayangannya 12 cm, ini bendanya 24. Kita hitung F-nya. Bendanya ini jelas positif, ya, bendanya adalah positif, dan S karena di depan bayangan di depan cermin adalah S aksennya ini adalah positif juga. Ini penting. Karena kalau bayangan di belakang cermin itu negatif. Kebalikannya lensa. Kalau lensa di depan lensa bayangan negatif. Ya, kita cari fokusnya dulu. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen sama dengan 1 per 24 ditambah 1 per 12 sama dengan 1 per 24 ditambah 2 per 24 sama dengan 3 per 24. Maka ya F-nya adalah 24 per 3 sama dengan 8. Ya, F-nya 8. Jadi di sini angka 8. Dan pusat kelengkungannya P di sini adalah 2 kali 8 yaitu 16. Oke. Sekarang akan dilakukan pergeseran. Apabila benda digeser 10 cm mendekati cermin, ya. Jadi yang tadinya 24 menjadi 20. Ya, tadinya 24 menjadi 24 10 dari 14. Ya, digeser 10 cm menjadi 14. 14 itu kurang lebih di sini. Sekarang di sini. Ya, jadi jaraknya sekarang adalah 14. Ya, dia di ruang 2. Kalau di ruang 2, bayangan pasti di ruang 3 karena 2 ruang ini kalau ditambah adalah 5. Ya, 2 ditambah 3 itu harus sama dengan 5. Ya, nomor bayangan dan nomor ruang. Kalau dia di ruang 3 pasti nyata karena di depan S-nya positif. Pasti nyata, ya. Pasti terbalik, satu paket nyata dengan terbalik. Terus diperkecil. Terus kemudian diperbesar. Karena ruangan bayangan, ini ruang bayangan ya. Ini adalah benda. Karena ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, jadi diperbesar. Jadi nyata terbalik diperbesar. Jawabannya adalah yang A. Oke ya. Kalau mau hitung-hitungannya bisa. Ya, jadi 1 F sama dengan 1 S tambah 1 S aksen, maka 1 per S aksen adalah ini benda ruas ke sini ya, 1 per F dikurangi 1 per S. Ya, akan menjadi 1 per F-nya adalah 1/8 dikurangi S-nya adalah berapa tadi? 14 ya. 14, 1 per 14. Ya. S-nya 14, betul. Nah, ini pasti akan ketemu nilai yang positif ya. 1/8 itu lebih besar dari 1/14. Oke. Dan pasti di sini dan dia akan di ruang 3. Bisa kalian lanjutkan sendiri. Ya, ruang 3 itu S aksennya nanti pasti lebih besar dari 16. Ya. Oke. Nomor 14. Nah, kalau di paket sebelumnya yang saya bahas di video sebelumnya, ini adalah mata yang mata miopi. Kalau ini mata hipermetropi. Ya, ini mata hipermetropi. Nah, ciri-cirinya adalah bayangan jatuh di belakang retina. Retinanya di sini. Ya. Jadi bayangan jatuh di belakang
retina. Oke, dan ditolong oleh lensa cembung hipermetropi lensa nomor 2. Ya. Oke. Nomor 15 sekarang. Sebuah percobaan dilakukan oleh seorang siswa dengan menggosokkan sebatang kaca dengan sutra. Kaca dengan sutra. Ya, ini batang kaca digosok oleh sutra. Kok kayak vas ya? Saya berharap menggambar seperti kain. Oke. Kesimpulan yang benar dari percobaan, kalau digosok kaca, digosok sutra, maka elektron pindah dari kaca menuju sutra. Ya, ini bisa dilihat dari deret triboblastik. Ya, nah karena elektronnya pindah, kaca akan bermuatan positif karena muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatifnya. Ya, sutra bermuatan negatif benar. Sutra bermuatan negatif karena elektron kok rambut. Kaca bermuatan positif karena elektron kaca pindah ke sutra, ini yang benar. Oke ya. Positif ya. Oke. Berikut ini adalah gambar rangkaian hambatan. Jika arus listrik yang mengalir pada rangkaian sebesar 0,8 ampere, di sini adalah I 0,8 ampere, ya. Besar hambatan R adalah hambatan ini yang ditanyakan. Nah, ini akan di sini V-nya 12 volt. Ya. Nah, ini akan saya jadikan rangkaian penggantinya dulu pelan-pelan. Ya, ini adalah 12 volt. Di sini adalah 10 ohm, ya, 10. Nah, ini kita jadikan satu hambatan namanya hambatan paralel. 12 ini 6. Jadi rangkaian paralel penggantinya adalah rangkaian paralel pengganti adalah 1/12 tambah 1/6 sama dengan 1/12 tambah 2/12 sama dengan 3/12, maka R penggantinya adalah 12/3 sama dengan 4. Ini adalah 4 ohm. Kemudian di sini ada R. Ya, di sini ada R. Nanti kalau hanya dijadikan satu saja seperti ini akan menjadi adalah 14 tambah R, 14 tambah R. Ya, padahal I-nya di sini sudah diketahui adalah 0,8 ampere. Maka I sama dengan V dibagi R. Atau R sama dengan V dibagi I, gitu aja. R-nya yang kita cari ya. R sama dengan V dibagi I, sama dengan V-nya adalah 12, ya. 12 dibagi 0,8. Ya. Langsung saya pakai kalkulator saja. 12 dibagi 0,8 sama dengan 15 ohm. Nah, padahal R di sini ya 14 tambah R adalah 15 ohm. Maka R-nya adalah 1 ohm. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke ya. R dan ini dengan ini berbeda. Ini R total gitu loh. R total. Maka R total ini adalah 15 ohm. Oke, nomor 17, perhatikan gambar lampu identik berikut. Identik pakai K ya. Ngapain ya? Saya koreksi. Dari rangkaian tersebut, jika beda potensial rangkaian dibuat menjadi 2 kali, beda potensial dijadikan 2 kali. Jadi ini tidak 12 lagi, tapi sekarang menjadi 24. Ya, jika pada rangkaian tersebut beda potensial rangkaian dibuat 2 kali dari semula, besar daya yang mengalir pada L1. Daya pada L1. Nah, ini sebelum diganti kita analisa dulu. Ya, sebelum diganti kita analisa dulu apa yang perlu kita analisa. Ya. Dari rangkaian tersebut jika beda potensial ini identik sama. Jadi ini hambatannya adalah R, ini hambatannya juga R. Ya, ini yang dimaksud dengan identik. Nah, dari rangkaian tersebut jika beda potensial rangkaian dibuat menjadi 2 kali, maka besar daya yang mengalir berapa? Ya. Ya, yang perlu kita hitung ini adalah
Jika beda potensial, rangkaian dibuat menjadi 2 kali. Daya yang mengalir daya mengalir pada ini aja. Oke. Jadi ini langsung kita ganti, tidak apa-apa. Kita ganti ini menjadi 24. Maka karena ini adalah ini adalah rangkaian paralel, ya. Di sini 24 volt karena di sini sama sekali tidak ada rangkaian lain. Di sini pasti 24 volt dan di sini pasti 24 volt. Ya, cuman R-nya kita belum tahu berapa R-nya. Oh iya, tetap harus ngitung R-nya dulu ya, lupa saya. Oke, tetap harus ngitung R-nya dulu. Tetap harus ngitung R-nya dulu. Jadi, ini kalau saya rubah menjadi rangkaian pengganti, ya, ini akan kita rubah menjadi satu rangkaian saja. Di sini satu rangkaian, ini 12 volt, ya. Di sini rangkaian penggantinya kalau ini identik tadi langsung setengah R gitu aja, setengah R. Ya, di sini adalah 6. Di sini 12, maka R sama dengan V dibagi I. Ya. Maka R-nya gini aja. Biar kelihatan R-nya berapa gitu ya. Maka ini 12 ya. V sama dengan I kali R. V-nya 12, I-nya adalah 6, R-nya adalah setengah R. R-nya ini dengan ini beda loh ya. Setengah dari R. Ya. Ya. Dua dan gini aja. 6 dan 12 ini kita cari ada 6, maka R-nya sama dengan 4. Ya, R-nya 4. Oke, jadi rangkaian yang sebenarnya terjadi ini adalah 4 di sini 4 ya, 4 Oke, nah sekarang langkah berikutnya setelah tahu itu 4 kita ubah menjadi ini 24 volt. Kalau ini 24 volt karena ini paralel, ini juga 24 volt, ini juga 24 volt. Ya. Kita untuk menghitung daya P sama dengan V kali I. Bisa juga P sama dengan V kuadrat dibagi R. V-nya adalah 24, berarti 24 dikali 24 dibagi R di sini adalah 4. Ini kalau dicari dapat 6, maka 6 kali 24. 6 kali 24. Sama dengan 144. 144 watt. Nah, gitu loh. Lanjut. Sekarang adalah soal nomor 18. Perhatikan gambar jika kutub sumber arus dibalik. Ya, ini dibalik. Ganti sekarang yang panjang ditaruh di sini, yang pendek ditaruh di sini karena dibalik. Ya, maka ini jadi benar. Tadinya arahnya keliru ya. Tadi arahnya panahnya keliru, harusnya ke sini. Lah ini panahnya keliru, ya harusnya kan sekarang malah jadi benar. Jadi arus panahnya benar, ini sudah nggak perlu balik arus panahnya. Setelah ini polaritasnya kita balik, justru arus kan mengalir ke sini toh, kan mengalir dari yang panjang. Ya jadi ini tambah benar. Jika kutub atau saya zoom aja ya, ya ini malah benar. Ini yang pendek, ini yang panjang dibalik, yang panjang taruh sini, pendek taruh sini malah ngalirnya benar. Ya maksudnya panah ini malah relevan, tadinya malah salah. Ya. Jika kutub sumber arus dibalik, maka kutub magnet pada titik KLMN berturut-turut adalah, karena dibalik kita seperti aturan tangan kanan, seperti ini. Ya kalau kita pegang kuku kita adalah ujung panahnya, ya maka jempol kita ini adalah kutub utaranya. Jadi ini adalah K, ini adalah kutub utara, ini adalah kutub selatan. Ya karena ini kutub selatan, maka garis gaya magnet ngalirnya ke sini, seperti ini, ya. Maka paku ini akan menjadi, ini adalah bagian selatannya, di sini akan menjadi bagian utaranya untuk pakunya, ya. Jadi ini seperti ini. Yang ketabrak panah akan jadi selatannya. Oke. Kita zoom in lagi, maka K adalah utara. Betul. L adalah selatan, betul. M adalah
Utara seharusnya. Utara selatan, nah ini yang betul yang C. Utara selatan, utara selatan. Utara selatan ini adalah N adalah utara, M adalah utara, N adalah selatan. Sip. Oke, saya cek lagi biar nggak salah. Sekarang kita akan kerjakan nomor 19. Berdasarkan data yang tertera pada tabel yang benar adalah, ya, ini mirip juga ya. Ya iyalah satu paket. Satu, maksudnya satu tahap beda paket. Lilitan sekunder, ya, lilitan primer dan sekunder. Lilitan sekunder lebih banyak. Kalau lilitan sekunder lebih banyak, ya, sekundernya lebih banyak seperti ini. Ini pasti step up. Ini primer, ini sekundernya. Ini namanya step up. Nah, kalau step up arusnya harus kebalikannya. Arus sekunder harus lebih kecil. Ya, step up berarti benar ya. Langsung. Ya. I sekunder lebih kecil, kebalikan. Kalau V-nya lebih besar. Jadi ini adalah step up, ini adalah V primer, V sekunder. Kalau step up, V primer lebih kecil dari V sekunder. N primer lebih kecil dari N sekunder. Ini N primer, ini N sekunder, lilitan N itu. Nah, tapi I primer harus lebih besar dari I sekunder. Ini primernya 5, sekundernya 1,5 sudah benar. Nomor 20 sekarang. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar akibat revolusi bumi. Jadi berputarnya bumi mengelilingi matahari. Ini matahari. Ya, ini bumi. Ya, revolusi bumi terjadinya siang dan malam salah. Ini rotasi, terjadinya rasi bintang yang berbeda benar. Pasang surut dan pasang laut ini disebabkan oleh bulan. Berbeda lamanya siang dan malam. Ini benar. Gerak semu tahunan matahari benar. Yang benar ada 2, 4, dan 5. Yang D. Lanjut. Perhatikan atom, ion, dan molekul berikut. Dari pernyataan tersebut yang termasuk molekul unsur. Molekul unsur harus molekul yang dari unsurnya sama. Sama. Ya, berarti yang benar adalah yang nomor 4, nomor 8, nomor 5 ya sama ya, N dan S ya. 4, 5. N2 dan S8. Kalau ini beda, ini ion. Karena ion positif namanya kation. Ya, ini keduanya adalah molekul senyawa. Sekarang nomor 22. Garam dapur dan air murni adalah contoh zat tunggal. Ya, yang disebut dengan senyawa. Garam dapur dan air murni adalah contoh zat tunggal yang disebut senyawa. Ya. Nah, garam dapur ini NaCl. Kalau air murni, ya, ini adalah garam dapur, ya. Kalau air murni saya pakai warna lain, warna biru. Air murni adalah H2O. Ya, disebut senyawa karena kedua zat tersebut tersusun dari beberapa atom yang berbeda yang berikatan secara kimia. Ini benar, ya. Tersusun dari beberapa atom yang sejenis, ini salah. Bukan senyawa, ini molekul unsur nanti. Tersusun dari atom yang sejenis yang berikatan beberapa atom sejenis atas satu jenis secara kimia. Tersusun dari atom yang berbeda berikatan secara fisika, bukan tapi secara kimia. Jadi yang A. Definisi ini diberikan oleh Dalton ya. Dalton atau siapa ya? Proust ya. Intinya teorinya Dalton mencakup ini. Saya lupa yang memberi definisi siapa. Tersusun ada dari beberapa atom yang berbeda berikatan secara kimia. Sebenarnya kimia dan fisika di sini ya relatif karena ikatannya ya ion-ion itu dianalisa dari fisika juga bisa sebenarnya. Jadi agak kabur ya antara A dan D.
Kalau mau dikejar, sifat kimia dan fisika itu saling melengkapi sebenarnya. Jadi, hmm, oke, karena kalau kita belajar atom lebih mendetail lagi, justru nggak dipelajari di kimia, dipelajari di fisika. Soal seperti ini agak apa ya, agak kabur menurut saya, kurang kurang pas gitu loh. Peristiwa berkaratnya besi termasuk ke dalam perubahan kimia. Nah, karena apa? Ada reaksi kimia di situ. Ya, besi itu Fe, ya, dan berkarat itu kalau bereaksi dengan oksigen. Ini akan menjadi Fe2O3. Ini adalah karat. Karat. Nah, besi sudah menjadi zat lain dan dapat dikembalikan ke bentuk awal. Bisa dikembalikan tapi dengan cara kimia yang rumit. Ya, tidak bisa dengan mudah. Ya, bisa, tapi tidak mudah. Ya. Jadi eh, ini namanya apa ya? Dapat dikembalikan ke bentuk awal tapi harus dengan cara kimia. Ya, besi sudah menjadi zat lain dapat dikembalikan ke bentuk awal ini saya anggap jawaban yang salah karena sebenarnya bisa tapi rumit gitu ya. Atau kita kasih tanda dulu deh. Besi mengalami perubahan wujud dan tidak dapat kembali ke wujud awal. Nah, ini mungkin yang dianggap betul ini. Ya, besi mengalami perubahan wujud dan sebenarnya bukan wujud, susunan ya. Besi mengalami perubahan struktur kimia dan tidak dapat kembali. Nah, ini lebih cocok. Ya, saya lebih cocok kalimat ini. Besi tidak menjadi zat lain dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk awal. Yang C rasanya. Jadi yang disebut reaksi kimia adalah perubahan struktur kimia dan tidak dapat kembali ke bentuk awal. Apa kata tidak ini mutlak? Tidak. Ya, tidak begitu juga. Jadi tidak dalam tanda kutip. Bisa dikembalikan menjadi Fe tapi melalui proses yang rumit. Ya. Dan proses yang rumit itu apa pernah dilakukan? Pernah, sering malah. Jadi pembuatan besi kan ya dari ini. Dari oksida besi ini namanya. Ini bisa diolah menjadi besi tapi prosesnya panjang. Ya. Jadi soal-soal kayak nomor 23, 22 agak rawan menimbulkan perdebatan sebenarnya. Soal fisika dan kimia itu sifat yang saling melengkapi. Kalau kita belajar atom dibilang pelajarannya kimia, tapi begitu sudah mendetail kembali jadi pelajarannya fisika lagi. 24. Dalam suatu kemasan bahan makanan tercantum komposisi makanan sebagai berikut. Ada kurkumin. Kurkumin ini ini loh apa? Kunyit. Siklamat ini kayak apa ya? Siklamat itu pemanis. Sakarin ini pemanis juga, jelas ini pemanis. Karamel ini pemanis yang asli. Yang ini adalah buatan. Ini asli. Ini karamel itu gula yang dipanaskan. Ini asli pemanis. Ini gula sebenarnya, gula dipanaskan. Warnanya coklat jadi karamel. Yang buatan ya jelas. Yang manakah termasuk pemanis buatan siklamat dan sakarin. Jangan keliru sarin. Kalau gasarin mata. Ya. Oke. Perhatikan gambar berikut ini adalah gambar ikan koi kelihatannya ya. Contoh interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem di atas adalah ikan dan fitoplankton. Ini biotik dengan biotik kalau ini, bukan biotik dengan abiotik. Batu dengan cahaya, ikan dengan oksigen lah ini. Ikan dengan oksigen ini bio, oksigen yang abiotik ya. Yang ikan ini yang biotik. Kita lanjutkan nomor 8. Wah, ini sel-sel ini. Organel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan saja adalah nomor 4 ya, tapi coba kita uraikan ya. Tumbuhan saja 4 dan 3. Sebenarnya hewan punya tapi sangat kecil. Ya, ini namanya vakula. Ya. Enggak sih. Yang tumbuhan saja 5 dinding sel. Nah,
Hewan itu punya tapi kecil. Artinya kan tapi kan punya, nggak besar ya. Oke, kita akan bahas sedikit di sini ya. Organel yang nomor satu ini adalah nukleolus atau anak inti. Nukleolus berguna saat pembelahan sel, ya. Berguna saat pembelahan sel, ya. Kemudian kalau secara umum, ini adalah inti. Inti ini berguna untuk mengatur metabolisme sel. Karena di inti sini ada resep pembentukan protein. Lah, pembentukan protein di mana? Di ribosom yang ada di retikulum endoplasma kasar ataupun melayang-layang di cairan sel protoplasma. Ya, di sitoplasmanya. Ya, bedanya sitoplasma sama protoplasma apa? Kalau sitoplasma adalah cairan sel, kalau protoplasma cairan sel beserta organelnya. Kalau ini adalah aparatus Golgi atau badan Golgi. Ini untuk sekresi. Kalau ini adalah nomor 4 itu apa itu? Ini untuk fotosintesis. Lupa sih. Nomor 3 vakula. Nomor 2 ini mitokondria. Nomor 3 itu apa sih? Untuk apa? Organel untuk fotosintesis. Nah, ngeblank ya saya, maaf. Komen saja di bawah itu namanya apa. Oke. Kalau ini dinding sel, nomor 5 dinding sel. Apa sih untuk sitoplasma? Kok sitoplasma sih yang keluar dari otak ini? Googling. Nggak bisa tidur sama nanti. Organel untuk fotosintesis. Kloroplas, ya ampun, bilang kloroplas saja susah ya. Nah, ini loh kloroplas. Ya, kloroplas. Nah, ini organelnya seperti ini. Ya, di dalamnya seperti ini, ada membran, ada kloroplas. Itu loh yang bikin saya tulis itu. Oke, nomor 27 sekarang. Perhatikan pernyataan berikut ini, ya. Kegiatan makhluk hidup yang menunjukkan ciri makhluk hidup berkembang biak dan tumbuh berkembang. Berkembang biak dulu. Beranaknya tikus di sawah berkembang biak. Ya, ini yang satu yang jelas. Kemudian yang berkembang, tumbuh dan berkembang. Nah, ini bertambahnya besar anak kambing. Berarti yang A. Nah, ini enak kalau gambarnya warna dan jelas kayak gini ya. Di paket sebelumnya nggak tahu itu gambar apa sih. Dari gambar di atas yang memiliki kekerabatan paling dekat adalah nomor. Nah, ini adalah moluska. Jadi binatang lunak. Nah, sedangkan ini adalah binatang yang kakinya berbuku-buku, masuk arthropoda. Nah, jelas ini 1 dan 3 adalah yang paling dekat. Moluska itu binatang lunak. Perhatikan gambar ekosistem berikut. Dalam interaksi organisme dalam ekosistem tersebut yang mungkin terjadi jika hewan kelinci punah. Kelinci punah, jeng-jeng. Apa yang terjadi? Ya. Nah, di sini ada rakun, ada babi. Babi apa anjing ini ya? Babi kelihatannya, ada air dan kawan-kawan. Dalam interaksi yang mungkin terjadi jika hewan kelinci punah adalah pohon akan mengalami penurunan jumlah karena diikuti penurunan populasi serigala. Nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya. Rumput dan pohon sebagai alternatif makanan serigala. Ya enggak lah.
Mulai kapan serigala geragas? Pohon dan serigala mendapat peluang untuk tumbuh subur? Enggak. Karena enggak ada jawabannya, saya pastikan jawabannya adalah D. D enggak ada isinya, saya isi sendiri. Ya, ini apa? Serigala, populasi serigala menurun. Kenapa menurun? Karena makanannya berkurang, punah. Lanjut perhatikan gambar berikut. Wow, ini kasihan orang ini. Sampai di rumah klepek-klepek. Berdasarkan gambar di atas, apabila seorang menghirup gas pencemar tersebut selama beberapa menit akan pingsan akibat mati lemas. Bahkan mati lemas karena berkurangnya kemampuan hemoglobin mengikat oksigen. Jika diidentifikasi gas pencemar tersebut adalah gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida 200 kali lebih mudah berikatan dengan hemoglobin. Jadi hemoglobin nggak suka mengikat oksigen kalau ada CO. Akhirnya yang diikat CO, padahal CO nggak bisa dipakai untuk respirasi, akhirnya mati. Paling tidak pingsan. 31. Seorang anak mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Gejala yang ditimbulkan adalah sakit perut, mual, muntah, hilang nafsu makan, feses lembek dan cair. Wah, ini mencret ini. Lembek dan cair, demam. Berdasarkan kasus tersebut, pertolongan pertama yang dilakukan bahwa ke dokter sebelum oralit. Nah, minum air teh hangat, memberikan air manis bercampur sedikit garam. Ini disebut oralit. Ya, memberikan makanan karbohidrat, protein, menggosok perut dengan perlahan dengan obat gosok. Enggak ya, ini oralit. Bisa dibeli atau paling enggak minuman isotonis gitu loh. Saya enggak nyebut merek, itu bisa juga ya. Jadi untuk segera mengganti cairan tubuh. Gangguan yang menyebabkan terjadinya bronkitis. Bronkitis ini adalah kitis-kitis itu ada itis-tisnya itu adalah radang. Ya, radang pada ini apa? Cabang bronkitis pada bronkus. Ya, ini adalah bronkus cabang yang menuju paru-paru. Ya. Gangguan yang menyebabkan terjadinya bronkitis, infeksi virus, bakteri, organisme ini ya, kerusakan sel paru-paru bukan paru-parunya, peradangan pada cabang, batang tenggorokan iya. 23. 33 sekarang. Perhatikan gambar berikut, perbedaan antara pembuluh X dan Y adalah, ya jelas ini adalah arteri. Ya kalau ada gambarnya gini enak, yang di paket sebelumnya itu kan hitam putih ya, nggak kelihatan ininya. Ini adalah vena. Nah, vena lihat banyak mengandung valve atau klepnya banyak atau katup. Ya kalau ini lebih tebal ya arteri. Jadi ini banyak mengandung oksigen, ini banyak mengandung karbon dioksida. Kalau yang ini vena ini. Oke ya. Pembuluh X mengalir mengikat CO. Aliran darah dari jaringan. Pembuluh tidak berkatup, ini benar. Pembuluh berkatup, ini benar. Ya ini kelihatan katupnya ya, jadi yang B. Yang jelas pembuluh ini banyak mengandung oksigen, banyak O2 di sini dari jantung, ini menuju ke jantung. Ya, ini menuju jantung. Ini baru dari jantung malah. Dari jantung. Oke, ini adalah kapiler ya. Di sini banyak mengandung oksigen. Nah, habis melepaskan oksigennya dia mengikat CO2. Oke ya. Saya kembalikan ke merah. Perhatikan gambar. Ini nomor 6 ini adalah otot tricep. Bicep. Ini yang tricep. Bagian yang berperan pada lengan ini adalah, perhatikan gambar lengan berikut. Otot 2 berkontraksi,
tulang 1 dan 3 diam. Perhatikan gambar. Oh ini. Kalau otot 2 lengan terangkat bukan. Lah ini loh. Otot 6 berkontraksi, dia kontraksi, ya. Tulang 1 diam, tulang 1 diam, tulang 3 dan 4 terangkat. 3, 4 dan 5 seharusnya. Otot 6 berkontraksi, 3 diam, 4 dan 5 terangkat. Ini yang benar. Ya. Oke, jadi waktu gini ya. Set ya. Jadi gini. Oke, nomor 35. Seorang pasien berkonsultasi dengan dokter, menceritakan bahwa tadi pagi saat buang air kecil mengeluarkan urinnya. Iyalah, masa buang air kecil mengalir pup, kan ya nggak mungkin, bercanda ya. Yang bercampur dengan darah. Wow. Setelah dilakukan uji laboratorium ternyata ditemukan bakteri Streptococcus. Dari data tersebut maka pasien mengalami gangguan pada bagian nefron, tubulus distal, collectus proximal, nefron. Ya, dia ada gangguan di nefronnya. Jadi tubulus distal, collectus proximal bukan, tapi nefron. Bagian paling luar dari ginjalnya. Yang meliputi semuanya ini sebenarnya nefron itu. Oke. Nomor 36. Seorang remaja putri sering mengalami keluhan banyak menjumpai lendir yang berlebihan pada pakaian dalamnya. Berwarna hijau, ini jelas keputihan ya, kadang menimbulkan bau tidak sedap. Untuk mengatasi masalah tersebut, remaja putri dapat melakukan pencegahan dengan cara ini, selalu menjaga kebersihan area kewanitaan dan pola makan yang sehat. Ya, konsultasi dengan mengonsumsi jamu-jamu tradisional. Ya, menjaga kesehatan, pencegahan loh ya, bukan pengobatan. Untuk pencegahan, menjaga kebersihan gitu aja yang penting ya. Pola makanan sehat, jangan pakai celana dalam terlalu ketat, celana terlalu ketat juga nggak boleh. Ya, biarkan longgar. Perhatikan gambar penampang batang berikut. Bagian nomor 2, nah ini adalah floem. Ya. Floem transportasi zat makanan, betul. Ini betul. Kalau silem transformasi air dan mineral itu nomor 4. Ya. Korteks menyimpan cadangan makanan ini nomor 1. Epidermis melindung jaringan di bawahnya itu nomor ndak ada. Yang paling yang ini nggak ada nomornya. Nomor 3 ini adalah pit atau empulur. Apalagi? Ya situ aja. Nomor 38, corong kaca tumbuhan. Jika pada percobaan tersebut dimasukkan natrium bikarbonat NaHCO3 di dalam air akan menghasilkan CO2. Bukan O2 tapi CO2. CO2 ini adalah gas yang dibutuhkan untuk berfotosintesis. Ya. Jika pada percobaan dimasukkan natrium bikarbonat akan terjadi volume air pada gelas meningkat, bukan. Jumlah karbon dioksida dalam air berkurang, bukan. Jumlah oksigen dalam corong kaca akan bertambah, iya. Ya. Jumlah tumbuhan dalam corong kaca akan berkurang, tidak. Karena kalau CO2-nya di sini banyak, fotosintesisnya jadi kencang. Kalau fotosintesis jadi kencang, maka oksigennya akan banyak di corong kaca. 39. Disilangkan tanaman mangga berbuah manis berukuran besar, ini adalah dominan, dengan tanaman mangga berbuah masam berukuran kecil. Semuanya huruf kecil, ini adalah resesif, ya. Jika F1 disilangkan dengan induk berbuah masam, akan menimbulkan filial pertama. Ya, perkawinan antara MMBB disilangkan dengan MMBB, ini akan menjadikan M besar, M kecil, B besar, B kecil.
Ya, jika F1 disilangkan dengan induk yang berbuah masam, ya manis masam itu berarti itu dikalikan disilangkan dengan induk berbuah masam, berarti M-nya kecil. Ya, jelas. Kalau M-nya besar, ada besarnya satu saja sudah bukan masam tapi ya manis. Ya. Dan berukuran kecil. Ya, berarti ini seperti ini. Maka persentase keturunan yang rasanya manis, yang diinginkan rasa manis dan ukuran kecil, MMBB. Oke, ini berapa persen? Ini kalau kita silangkan, ya untuk ini adalah anggap saja induk jantan gitu ya. Jadi yang jantan ini gametnya akan menjadi M besar, B besar, terus M besar, B kecil, ini B kecil ya. Bukan hanya ini B kecil, jadi M besar B kecil, terus M kecil B besar, terus M kecil B kecil, M kecil B kecil. Tetapi induk yang betina, ya betinanya ini ya hanya kecil, M kecil B kecil. Maka di sini akan menjadi M besar, M kecil, B besar, B kecil, terus di sini akan menjadi M besar, M kecil, ya, B kecil, B kecil, di sini akan menjadi M kecil, B besar, B kecil, di sini M kecil, B kecil, B kecil. Ada 4. Dan rasa manis pasti di sini. Rasa manis ukuran kecil, itu manis kecil ada ini. Ya, ini adalah merupakan jawabannya. Dan ini 1 di antara 4, berarti 25%. Ya, 1/4. Oke. Terakhir, petani kedelai pada tahun ini panennya melimpah. Makanan olahan yang berbahan dasar kedelai dengan mikroba yang sesuai. Tempe oleh jamur saccharomyces, kebalik, tempe itu oleh Rhizopus oryzae. Tahu oleh bakteri, wah ini saya lupa. Kecap oleh ini benar. Kembang tahu oleh Lactobacillus, ini susu ini. Tahu nggak hafal saya, maaf. Kalian googling aja sendiri. Yang jelas ini jawabannya adalah C. Baik, ini adalah pembahasan sampai 40 paket ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan kalian mendapatkan kesuksesan saat ujian nanti. Amin Allahumma amin. Once again, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.